Hi guys, welcome back to my channel. Ini Gerald Giovan, HR Vlogger. Hai guys, kembali lagi nih bersama saya Gerald Giovan, tentunya dalam acara HR Vlogger. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Nah, HR Vlogger kali ini saya mau share nih sama kalian semua, melanjutkan dari video saya sebelumnya tentang apa sih perbedaan antara hard skill dan soft skill, dan juga apa aja contoh-contohnya. Nah, setelah kalian tonton video itu, kalian sudah bisa lebih kenal apa perbedaannya. Sekarang saya mau share tentang skill mana yang lebih sulit untuk diasah atau dipelajari. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, simak terus ya videonya. Baik, jadi kalau ditanya lebih penting mana ya antara hard skill dan soft skill, saya katakan dua skill ini memang penting. Di dalam dunia kerja kita, kedua hal ini sangat penting. Jadi ya bisa dikatakan kita harus memiliki dua skill ini gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya lebih sulit mana untuk diasah, berdasarkan opini saya pribadi, melihat interaksi saya dengan orang lain, melihat kepribadian saya, melihat kepribadian orang lain, saya merasa lebih sulit untuk mengasah soft skill dibanding hard skill. Kenapa? Nah, saya ada 4 alasan kenapa saya bisa sampaikan bahwa lebih sulit mengasah soft skill daripada hard skill. Alasan yang pertama itu karena soft skill ini sulit untuk diukur, dievaluasi maupun dibuktikan. Kalau kita bicara hard skill, kita bisa mengukurnya, contohnya skill dalam menjahit. Ketika kita bisa menghasilkan suatu produk jahitan aja, orang sudah bisa melihat, kita sendiri juga bisa tahu bahwa kita memiliki skill menjahit. Lalu kita bisa buktikan juga skill kita itu melalui sertifikat atau ijazah kita ya. Contohnya pada saat kita ingin memiliki skill berbahasa Inggris, kita ikutin di tempat les tertentu ya, les bahasa Inggris seperti itu. Lalu setelah kita lulus, kita akan diberikan sertifikat yang akan menandakan bahwa kita ini sebenarnya sudah memiliki skill dalam berbahasa Inggris. Nah, jadi sebenarnya hard skill itu seperti itu. Jadi lebih mudah untuk diukur, lebih mudah untuk dievaluasi dan juga dibuktikan. Tapi kalau soft skill, nah untuk kita mengukur seberapa banyak soft skill yang dimiliki orang ini itu agak sulit. Butuh kita berinteraksi yang agak panjang sama orang itu, gitu loh. Dan jarang kan orang itu menuliskan mungkin dalam CV ataupun pada saat kita bercerita gitu, mereka menceritakan, oh aku punya soft skill ini. Biasanya kita harus menemukan sendiri nih, oh dia kemampuan komunikasinya bagus, oh dia kemampuan menahan emosinya nih bagus. Nah, jadi harus ada beberapa case yang kita lewati seperti itu. Nah memang sih kebelakangan ini kan banyak ya training yang dilakukan untuk bisa mengasah soft skill. Lalu setelah itu kita dapat sertifikat juga kayak gitu. Nah, tapi tentu saja untuk membuktikan bahwa seseorang ini memiliki soft skill yang seberapa banyak dan seberapa baik, itu kita harus bisa berinteraksi dengan orang itu. Seperti itu. Alasan yang kedua, karena hard skill itu sudah lebih dulu kita pelajari dan lebih lama kita pelajari. Kalau kalian bisa ingat di dalam bangku sekolah, SD, SMP, SMA, lebih banyak mana sih yang kalian pelajari? Udah pasti jawabannya hard skill. Ya kan? Kita belajar tentang skill menggambar, skill dalam berhitung, skill dalam menganalisa kayak gitu. Ya wajar sih, karena mungkin sekolah kan mau mengenalkan kita dengan dunia yang bermacam-macam gitu loh, yang akan membawa kita nanti kepada karir kita untuk bekerja setelah kita lulus dari sekolah kayak gitu. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat bahwa waktu dan kesempatan kita untuk belajar soft skill itu sedikit banget. Paling kita belajar tuh bisa dari kita ikut serta dalam organisasi waktu di sekolah, terus kita belajar dari keluarga kita, orang tua kita. Nah, kadang orang-orang itu kan nggak semuanya ya aktif dalam organisasi, dan juga waktu untuk mereka aktif organisasi kan pasti lebih sedikit di sisa-sisa pelajaran sekolah. Ada juga mungkin murid-murid yang tidak mau aktif dalam organisasi, sehingga mereka juga jadinya kurang mengasah soft skill mereka. Ada lagi juga dari sisi keluarga, mungkin ada beberapa anggota keluarga yang tidak memahami ya. Ada tipe-tipe keluarga yang mungkin tidak memahami pentingnya soft skill ini diajarkan kepada anak mereka,
yang akhirnya membuat anak mereka itu tidak terlalu terasa soft skillnya kayak gitu. Nah, jadi karena kita udah lebih sering memahami hard skill, makanya lebih mudah untuk kita bisa menguasai hard skill ini, dan caranya pun kita udah bisa tahu cara belajarnya kita seperti apa gitu kan. Nah, soft skill ini karena memang lebih jarang kita praktis kayak gitu yang kita latih, sehingga ya akhirnya kita menemukan banyak orang-orang yang hard skillnya bagus tapi soft skillnya lemah. Alasan yang ketiga, karena soft skill itu membutuhkan waktu jam terbang yang lebih panjang untuk dipelajari daripada hard skill. Contohnya nih, kita mau memiliki skill dalam berbahasa Inggris. Tentunya kan kita tinggal ikutin aja les berbahasa Inggris ya. Sebulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan kita udah lulus, kita dapat sertifikat, kita udah bisa dikatakan memiliki skill dalam berbahasa Inggris. Ya tentunya akan sebanding dengan level berbahasa Inggris yang kita pelajari ya, sampai di mana kayak gitu. Tetapi untuk soft skill belum tentu kita paham teorinya, kita bisa dikatakan ahli dalam soft skill tersebut. Contohnya komunikasi. Kita ikutin training bagaimana berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang baik dalam waktu 10 menit misalnya kayak gitu. Tapi kalau kita nggak terapkan benar-benar secara rutin dan konsisten, ya skill tersebut nggak akan kita bisa dapat. Kita nggak akan bisa dikatakan punya skill komunikasi yang baik. Makanya tidak lain tidak bukan, untuk kita bisa memiliki soft skill yang baik, soft skill yang bagus ya kualitasnya, contohnya komunikasi tadi, ya kita harus sering terlibat dalam interaksi komunikasi dengan orang lain gitu, sehingga kita bisa mempraktekkan nih, membuktikan apa yang diberikan dalam training benar nggak sih bisa jitu gitu loh caranya. Nah, jadi makanya nggak bisa nih kita mengasah itu hanya dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Layaknya mengasah habit lah gitu loh. Mengasah soft skill ini layaknya mengasah habit. Jadi perlu ketekunan bagi kita, konsisten kuncinya untuk terus mengasah berinteraksi dengan orang lain, sehingga soft skill yang tadinya kita mungkin levelnya sekian, lalu kita terus latih, lama-lama udah bisa setinggi kayak gitu. Kalian bisa buktiin ya sendiri bagaimana kalian mengasah soft skill, dan kalian bandingkan dengan bagaimana kalian mengasah hard skill kalian. Alasan yang keempat, karena untuk kita mempelajari atau menguasai soft skill itu sering membutuhkan peran orang lain, sering membutuhkan bantuan orang lain. Coba deh, skill dalam berkomunikasi, apa bisa kalian mengasah itu sendiri? Teorinya mungkin paham, tapi untuk menguasai skill tersebut apa bisa nggak membutuhkan bantuan orang lain? Skill dalam memimpin, kalau nggak ada yang dipimpin, gimana kalian melatih skill kepemimpinan kalian? Skill dalam mendengar, active listening, nah, bagaimana kalian nggak melibatkan orang lain gitu loh, untuk kalian dengerin apa curhatannya, apa yang disampaikan. Berarti kan memang untuk mengasah soft skill dibutuhkan peran kontribusi kerjasama dari pihak lain. Dibanding hard skill, kalian pelajari sendiri, kalian bisa mengukur nih, saya belajar sekian, ya sekian ilmu yang saya dapat. Kapan saya mau belajar, saya bisa terusin. Kapan saya mau istirahat, saya bisa istirahat kayak gitu loh. Jadi lebih mudah untuk mempelajari hard skill karena kalian hanya membutuhkan effort dan usaha dari diri kalian sendiri. Tapi kalau soft skill itu untuk melatihnya itu butuh partner. Nah ini yang mengakibatkan jadi lebih sulit, karena untuk mengendalikan orang juga kan kita nggak bisa nggak mudah gitu untuk mengendalikan orang lain. Kadang kita sudah memiliki skill komunikasi yang baik, tapi lawan bicara kita yang mungkin skill komunikasinya parah, itu mengakibatkan skill komunikasi kita juga jadinya kita ragu-ragu, ini udah meningkat atau belum ya kayak gitu. Kok masalah-masalah ini tetap terjadi sama saya, kok tetap terjadi miskomunikasi. Nah ini salahnya di skill komunikasi saya apa skill komunikasi orang ini ya kayak gitu. Karena soft skill ini membutuhkan partner, sehingga soft skill ini lebih sulit untuk diasah gitu loh. Karena kita mengendalikan orang lain, karena kita akan berinteraksi dengan orang lain gitu loh. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka akan lebih sulit bagi kita untuk bisa mengetahui seberapa meningkatnya soft skill kita ini gitu. Kalau hard skill lebih gampang karena hanya melibatkan diri kalian sendiri, komitmen kalian sendiri, dan usaha kalian sendiri untuk mengasah diri kalian mendapatkan suatu bidang kalian. Oke, jadi sekarang udah tahu kan kenapa alasannya saya menyampaikan bahwa soft skill itu lebih sulit untuk diasah atau dikuasai daripada hard skill.
Jadi tadi yang pertama, karena soft skill itu lebih sulit untuk diukur, dievaluasi dan dibuktikan. Lalu soft skill itu tidak diajarkan di bangku sekolahan, sehingga kita lebih banyak belajar hard skill dulu bertahun-tahun di sekolahan daripada soft skill. Yang ketiga, soft skill itu membutuhkan jam terbang yang lebih panjang untuk terus kita latih secara konsisten. Yang keempat, karena soft skill ini membutuhkan peran bantuan dari orang lain untuk kita melatih terus soft skill kita, sehingga menjadi semakin baik, dan menjadi semakin ahli. Kayak gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Oke, sampai ketemu lagi di HR Vlogger berikutnya. Bye-bye.